sebenarnya anak kita itu dunia akhirat. Karena kalau anak kita sukses, ya inget tuh ada pelantikan TNI atau Polri baru. Akabri ya lulusan. Iya lulusan, kan ayahnya datang tuh, ya kan? Kemudian anaknya menghampiri, hormat. Itu kan sebetulnya mengangkat derajat duniawi, ya kan? Terus dia juga bisa mengangkat derajat ukhrawi atau untuk akhirat, ya kan? Saat hadis yang paling populer kita dengar kan, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Jadi dia itu sebetulnya dua, ya, untuk dunianya juga dan untuk akhiratnya juga. Karena kalau orang tua kalau mau menggunakan kata investasi, menyekolahkannya juga kan biayanya tuh nggak sedikit, ya. Apalagi sampai ke luar negeri. Walaupun dapat beasiswa aja, kita kadang masih juga keluar uang, ya. Malah ada yang sampai ratusan juta, ya. Saya ketemu jamaah haji saya, sampai dia harus jual satu mobil mewahnya untuk menyekolahkan anaknya. Ya, dia berharap bahwa anaknya ini nanti akan meningkatkan derajat duniawi dan juga derajat surganya. Karena di akhirat nanti berhasil mendidik menjadi anak yang soleh dan soleha, kan dia juga akan mendapatkan kebaikan. Kalau anak kita hafal Quran, nanti kita dipakaikan mahkota di akhirat. Berarti kan ini suatu kebaikan. Mungkin kita orang tuanya nggak hafal, alhamdulillah dengan izin Allah anak kita hafal. Akhirnya kita nanti seperti di wisuda. Kalau di sini pakai toga, di sana mahkota di surganya Allah. Nah, ini kan dua sisi kebaikan dunia dan akhirat. Nah, tapi gimana caranya supaya kita tuh kayak nggak memanfaatkan si anak sebagai alat investasi, Ustaz? Ya kan dalam waktu bersamaan juga ada kewajiban kita untuk menjamin fasilitas anak segala macam, itu gimana, Ustaz? Ya itu juga benar gitu. Karena siapa yang meminta anak kita dilahirkan oleh kita, gitu kan? Atau sebaliknya, ya kan? Semua ini kan udah berada di dalam ketetapan dan ketentuan Allah. Dan saat amanah itu datang, saat Allah memberikan anak yang untuk kita jaga, kita rawat, kita didik, ya, itu kan menjadi bagian dari ibadah sesungguhnya, ya kan? Anak itu tidak memberikan investasi sekalipun, kalau orang tua sudah bekerja keras, berusaha untuk mendidik mereka, kita akan dapat reward dari apa yang kita lakukan. Ya, terlepas dia misalnya akhirnya misalnya tidak menghatamkan 30 juz hafal Quran misalnya, dia juga tidak misalnya mendapatkan gelar sampai S3 misalnya. Tapi kan dia udah berusaha dan berupaya sampai sekadar anak itu cukup untuk bisa hidup dan cukup untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu tugas kita insya Allah, ya, kalau nanti di akhirat ditanya kita bisa menjawab. Iya, oke. Baik, Bu Dewi silakan. Ada mau ditanya? Ada. Saya gini ya, Mbak, mungkin ini sudah terjadi di kota-kota besar ya, Mbak, di mana kedua orang tua itu sudah mengajarkan agama yang baik terhadap anaknya, tetapi anak tetap memilih yang kurang baik gitu, seperti judi online, terus kayak keluar dari agama Islam gitu loh, Mbak. Itu bagaimana itunya, Mbak? Ya sejauh kita udah berusaha, ya, jangan kita nangis pas anak kita sudah menyeleweng, menyimpang, tapi kita dulu nggak pernah punya usaha. Itu sama aja orang pengen punya badan bagus, tapi dia nggak pernah latihan, nggak pernah work out, dia nggak pernah makan makanan yang baik. Kalau dia sudah ngasih makanan yang bagus, sudah dididik, akhirnya begitu juga. Kan contohnya juga ada, Nabi Nuh punya anak yang tidak taat, ya kan? Tapi itu termasuk apa enggak, Bah? Seperti perbuatan anaknya ini apa menjadi tanggung jawab orang tuanya nanti di akhirat gitu? Ya, maka kalau itu sudah dicukupkan oleh orang tuanya, pendidikannya, apalagi anaknya sudah mukallaf, ya mukallaf bahasa Arab ya, bukan mukallaf bahasa Betawi. Wah, tuh anak mukallaf tuh gitu kan, lain ya kan. Ini mukallaf, artinya makhluk taklif, orang yang udah punya catatan sendiri. Ya kan? Kan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Orang akan dapat nilai berdasarkan apa yang diusahakan kalau sudah punya catatan sendiri. Ya, kemudian juga wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang nggak akan menanggung dosa orang lain kalau dia memang sudah mukallaf, ya.
dia sudah diajarkan dan dia sudah mandiri, dia sudah punya catatannya sendiri, maka itu menjadi tanggung jawabnya dia nanti di akhirat. Karena dianggap orang tua sudah cukup untuk menyampaikan. Karena kan ya sekali lagi yang memiliki hidayah itu kan Allah. Ya. Kita udah berusaha, nanti tinggal kita di akhirat ya, dalam surat At-Tin kan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim seadil-adilnya? Ya kan, yang akan memutus. Oh iya, orang ini sudah ada usahanya. Orang ini sudah berupaya untuk mengajak anaknya. Pagi-pagi bangunin dia sholat subuh. Ya, mengingatkan dia untuk baca Quran. Mengingatkan dia untuk belajar. Ya selama itu sudah kita lakukan. Apalagi dia sudah akil balik, dia sudah dewasa, udah mukallaf, sudah punya catatan sendiri. Maka itu menjadi tanggungan atau tanggung jawabnya sendiri. Tapi kalau anaknya berhasil, oh dikumpul kita di surga bersama-sama dengan